Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ira Titinombe dengan NIM 230901502056 dari kelas F. Nah, baik, adapun tujuan saya membuat video ini untuk mempresentasikan hasil UAS saya mata kuliah perilaku keorganisasian dengan dosen pengampu Bapak Warka Saibrani, SE, MSc, AK, CA, dan Bapak Lukman Dahlan, SE, MAK. Baik, pada UAS kali ini kami disuruh untuk mencari masalah dan solusi dari kasus yang telah diberikan oleh Bapak dosen kami, yang dimana kasus kami itu membangun kinerja PT Dinamika Nusantara. Nah, di PT Dinamika Nusantara adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dengan fokus pada pengembangan perangkat lunak untuk berbagai sektor bisnis. Nah, perusahaan ini mengalami pertumbuhan pesat selama 5 tahun terakhir, tetapi di balik kesuksesan tersebut terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja dan budaya organisasi. Baru-baru ini, CEO perusahaan Ibu Ratna menerima laporan bahwa tingkat turnover karyawan meningkat sebesar 20% dalam 1 tahun terakhir. Nah, selain itu, hasil survei internal menunjukkan bahwa 40% karyawan merasa kurang termotivasi dan tidak puas dengan lingkungan kerja mereka. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Ibu Ratna memutuskan untuk mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap perilaku organisasi di perusahaan. Nah, PT Dinamika Nusantara memiliki tim yang sangat beragam, baik dari segi usia, latar belakang budaya, maupun pengalaman profesional. Nah, walaupun keragaman ini seharusnya menjadi kekuatan, banyak karyawan merasa bahwa perbedaan dalam cara kerja dan komunikasi antar generasi menyebabkan kesalahpahaman. Nah, beberapa karyawan muda mengeluh bahwa ide-ide mereka sering diabaikan oleh rekan kerja yang lebih senior. Sebaliknya, karyawan senior merasa bahwa karyawan muda kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas mereka. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan merasa bahwa pekerjaan mereka tidak memberikan kepuasan emosional. Banyak, banyak yang merasa beban kerja terlalu berat tanpa penghargaan yang sebanding. Selain itu, sebagian karyawan menyatakan bahwa gaya manajemen di perusahaan terlalu otoriter yang membuat mereka enggan untuk menyampaikan pendapat atau ide-ide baru. Nah, beberapa pemimpin tim melaporkan bahwa suasana hati karyawan di kantor seringkali tegang, terutama ketika mendekati tenggat waktu proyek. Hal ini menyebabkan konflik kecil antar anggota tim yang seringkali berdampak pada produktivitas. Selain itu, banyak karyawan merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup dukungan emosional dari manajer mereka. Sebagai perusahaan teknologi, PT Dinamika Nusantara merekrut individu dengan kepribadian yang cenderung analitis dan kompetitif. Namun, terdapat ketidakcocokan nilai antara beberapa karyawan yang mengutamakan kerja sama tim dengan yang lebih mengutamakan pencapaian individu. Hal ini sering memicu perselisihan dalam penguasaan proyek besar. Nah, salah satu masalah utama di perusahaan adalah adanya perbedaan persepsi antara manajemen dan karyawan. Nah, manajemen merasa bahwa kebijakan yang diterapkan sudah cukup mendukung karyawan, tetapi sebagian besar karyawan merasa tidak dilibatkan dalam proses pengembalian keputusan. Hal ini menciptakan jarak emosional antara manajemen dan Iya lanjut Mi. Lanjut Me. de Biar Mina dipotong cepat kok. masalahnya subjekku bermasalah. Cepat kok. Di mana itu? Hal ini Ulang. disingkat Mi, kayak langsung Iya. kalimat pertamanya. Hal ini menciptakan jarak emosional antara manajemen dan tim operasional. Oke, manajemen perusahaan telah menerapkan program insentif berbasis hasil, tetapi banyak karyawan merasa bahwa Sumpah, nggak ada yang lucu, nggak ada yang lucu dia demi Allah. ketawa. Ulang. Weh, madep sana kok semua dulu deh. Nina madep sana Mi. Oke, manajemen perusahaan telah menerapkan program insentif berbasis hasil, tetapi banyak karyawan merasa bahwa insentif ini tidak cukup untuk memotivasi mereka.
Banyak karyawan merasa bahwa gaya kepemimpinan di perusahaan tidak mendukung pengembangan individu. Dalam beberapa kasus, beberapa karyawan merasa bahwa promosi di perusahaan lebih dipengaruhi oleh hubungan personal daripada kinerja. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada dan mempengaruhi motivasi kerja. Konflik antar departemen menjadi hal yang sering terjadi, terutama ketika harus berbagi sumber daya untuk proyek. Nah, negosiasi seringkali berjalan alot sehingga memperlambat penyelesaian proyek dan menurunkan semangat kerja karyawan. Baik, itulah tadi kasus PT Dinamika. Nah, sekarang kita disuruh untuk mengidentifikasi masalah utama dalam organisasi berdasarkan kasus di atas dengan menggunakan konsep perilaku keorganisasian. Nah, di sini saya mendapatkan beberapa masalah yang dimana itu komunikasinya. Nah, banyak karyawan merasa bahwa komunikasi antara manajemen dan tim tidak efektif. Nah, pesan dari manajemen seringkali tidak jelas atau terlambat disampaikan. Nah, yang menyebabkan kebingungan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nah, lalu ada permasalahan dalam motivasi yang dimana hasil survei menunjukkan bahwa 40% karyawan merasa kurang termotivasi dan tidak puas dengan lingkungan kerja mereka. Program insentif berbasis hasil yang diterapkan oleh manajemen tidak cukup untuk memotivasi karyawan. Lalu masalah ketiga itu mengenai kerja tim yang dimana beberapa proyek besar mengalami kegagalan karena kurangnya kerja sama tim. Anggota tim seringkali bekerja secara individual tanpa koordinasi yang baik dan tidak ada sistem yang efektif untuk menyelesaikan konflik di dalam tim. Lalu masalah yang terakhir itu mengenai kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan yang otoriter menghambat partisipasi karyawan dan pengembangan individu. Banyak karyawan merasa bahwa pemimpin mereka terlalu fokus pada hasil tanpa memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan karyawan. Lalu untuk yang nomor dua itu kami disuruh menjelaskan hubungan antara berbagai konsep perilaku organisasi. Nah, misalnya komunikasi, kerja tim, motivasi yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, PT Dinamika Nusantara harus memperhatikan hubungan antara komunikasi, kerja tim, dan motivasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan. Dengan meningkatkan komunikasi, dapat mendorong kerjasama tim dan memotivasi karyawan perusahaan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan membangun kinerja optimal. Selain itu, kepemimpinan yang efektif juga akan menjadi kunci dalam menciptakan budaya organisasi yang positif dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Semua konsep ini saling terkait dan mempengaruhi kinerja perusahaan. Komunikasi yang baik meningkatkan motivasi dan kerja tim yang pada gilirannya meningkatkan kinerja. Sebaliknya, masalah dalam satu area dapat menyebabkan dampak negatif yang meluas. Misalnya, jika komunikasi buruk menyebabkan ketidakpuasan dan motivasi rendah, hal ini dapat mengakibatkan kurangnya kerjasama tim dan akhirnya dapat menurunkan kinerja perusahaan. Lalu soal nomor tiga itu kami disuruh memberikan solusi yang terintegrasi untuk setiap masalah yang telah diidentifikasi serta menjelaskan bagaimana solusi tersebut dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, yang pertama itu kita harus meningkatkan komunikasi internal. Nah, solusinya itu kita bisa mengimplementasikan sistem komunikasi yang lebih terbuka dan transparan, seperti pertemuan rutin antar manajemen dan karyawan, serta penggunaan platform komunikasi digital yang memudahkan pertukaran informasi. Lalu yang kedua itu solusinya ialah penyampaian informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai kebijakan, proyek, dan perkembangan perusahaan. Nah, lalu ada kita bisa menerapkan program pengakuan dan penghargaan. Nah, solusinya kita dapat mengembangkan program penghargaan yang berbasis pada pengakuan atas kontribusi individu dan tim, termasuk penghargaan bulanan atau tahunan. Lalu menyediakan kesempatan bagi karyawan untuk membanding, mengembangkan keterampilan baru melalui pelatihan dan workshop. Lalu ada memperbaiki gaya kepemimpinan. Nah, solusinya ini kita dapat melatih pemimpin tim dalam keterampilan kepemimpinan yang mendukung, seperti kepemimpinan partisipatif dan empati, dan mengembangkan program umpan balik 360 derajat yang memungkinkan karyawan memberikan umpan balik tentang gaya kepemimpinan.
Lalu yang terakhir itu meningkatkan kerja tim. Nah, solusinya ini kita dapat mengadakan kegiatan team building secara rutin untuk meningkatkan hubungan antar anggota tim dan membangun kepercayaan. Dan kita juga dapat menerapkan sistem yang jelas untuk pembagian tugas dan tanggung jawab dalam proyek, serta menetapkan tujuan bersama yang dapat dicapai oleh seluruh tim. Lalu untuk yang terakhir itu kami disuruh untuk menyusun strategi implementasi untuk solusi tersebut dalam bentuk rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang. Yang di sini saya akan membagi dua rencana yang dimana itu rencana pertama tentang aksi jangka pendek. Ini dilakukan 0 sampai 6 bulan. Yang dimana ada tingkat komunikasi, program penghargaan, pelatihan untuk manajer, kegiatan team building, serta sistem penyelesaian konflik. Nah, untuk rencana aksi yang kedua itu ada rencana aksi jangka panjang yang dimana 6 bulan sampai 2 tahun. Nah, di sini ada pelatihan berkelanjutan. Lalu ada keterlibatan karyawan, budaya organisasi positif, revisi program inisiatif, dan evaluasi berkala. Baik, itulah hasil presentasi saya eh, mengenai kasus membangun kinerja di PT Dinamika Nusantara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.